Bismillah. Di sini maf'ul mutlak adalah suatu isim nakirah yang dibaca nasab. Isim nakirah yang dibaca nasab. Sebagian di antara ulama mereka mendefinisikan adalah isim fadlah yang dibaca nasab. Apa itu fadlah? Berarti kalau dibilang fadlah maka bukan termasuk di antara kerangka dari suatu kalimat ataupun bukan suatu susunan inti dari suatu kalimat. Inilah sebentar ya ikhwan. Sebagian di antara ulama mendefinisikan untuk isim nakirah adalah isim fadlah yang dibaca nasab. Isim fadlah yang dibaca nasab. Ini fadlah ini. Kan begini ya ikhwah. Ini sebelum kita lanjutkan untuk pembahasan masalah masdarnya. Bahwa kerangka suatu kalimat itu ada dua model. Ada dua model. Ada yang berupa nanti fi'il, ada yang berupa nanti kalimat isim. Baik yang nanti berupa kalimat fi'il ataupun kalimat isim, dua-duanya masuk dalam kategori umdah. Coba ini. Kita perhatikan ini. Adik. Enggak. Ada yang disebut umdah ini. Ada yang disebut fadlah. Fadlah. Untuk yang umdah, ini adalah kerangka inti dari suatu kalimat. Ada dua model. Ada nanti yang disebut sebagai jumlah ismiyah ini. Jumlah ismiyah. Berarti bisa berupa mubtada plus khobarnya. Plus khobar. Ada yang berupa fi'liyah, yaitu fi'il plus plus fa'ilnya. Plus fa'ilnya. Suatu kalimat bisa terbentuk kalau dua model ini ada, mubtada khabar ataupun fi'il sama fa'ilnya. Ini berarti kerangka inti dari suatu kalimat. Ini adalah bentuk aslinya. Tayyib. Yang di luar itu ini yang disebut sebagai fadlah ataupun sisa-sisanya. Sebagai pelengkap saja. Artinya misalnya di saat Anda mengatakan ja'a zaitun, maka sudah bisa dibilang bahwa itu adalah susunan kata yang lengkap. Atau misalnya adalah ja'amrun, adalah susunan kata yang lengkap. Nanti untuk lebihannya bagaimana? Berarti adalah yang di luar kerangka ini. Di luar fi'il sama fa'il, di luar mubtada sama khabar. Tayyib. Untuk isim nakirah, untuk isim pembahasan masdar, itu nanti semua dibuat dari isim fadlah ini. Gak mungkin terbuat dari fi'il, gak mungkin terbuat dari mubtada sama khabar. Gak mungkin. Jelas ya Allah? Tayyib. Kita perhatikan. Isim nakirah, ini maf'ul mutlak, adalah suatu isim nakirah. Tadi yang dari isim fadlah yang dibaca nasab berupa masdar. Masdar. Di saat kita bilang misalnya fa'ala yaf'ulu fa'lan. Kata fa'lan adalah masdarnya. Jalasa yajlisu julusan. Julusan berarti adalah masdarnya. Qa'ada yaq'udu qu'udan. Qu'udan berarti adalah masdarnya. Daraba yadribu darban. Darban berarti dia adalah masdarnya. Qama yaqumu qiyaman. Qiyaman berarti dia adalah masdarnya. Waqafa yaqifu wuqufan. Wuqufan berarti dia adalah masdarnya. Dakhala yadkhulu dukhulan berarti dukhulan adalah masdarnya. Tayyib. Berarti nanti untuk lafaz-lafaz yang mau dijadikan dia sebagai masdar, maka mau dijadikan dia sebagai maf'ul mutlak, pastikan bahwa lafaz tersebut dia itu adalah masdar. Adalah masdar.
berupa masdar. Berarti nggak mungkin suatu isim maf'ul mutlak tidak mungkin berupa isim fa'il, nggak mungkin. Tidak mungkin pula berupa suatu kalimat fi'il, juga nggak mungkin. Tidak mungkin pula berupa maf'ul bihi, ataupun nggak mungkin berupa isim maf'ul, juga nggak mungkin. Berarti untuk isim-isim yang lain selain masdar, maka jangan ataupun tidak bisa dijadikan dia sebagai maf'ulun mutlak. Nggak bisa. Baik. Kita ulang ya ikhwah. Isim nakirah yang dibaca nasab. Yang berupa masdar. Berarti sudah 3 komponen ini. Isim nakirah dibaca nasab, kemudian berupa masdar. Yang hurufnya, maksudnya adalah huruf dari masdar itu sesuai dengan huruf lafaz fi'ilnya. Berarti huruf-huruf yang dipakai oleh masdar itu pula aslinya adalah berasal dari kalimat fi'ilnya yang disebutkan sebelumnya. Yang disebutkan bersama fi'il tersebut. Untuk penegasan ataupun untuk menjelaskan jenis ataupun untuk menjelaskan jumlah dari fi'ilnya. Jelas insyaallah ya ikhwah. Tayyib. Sebagai contoh nanti ini untuk memudahkannya untuk memahami tentang definisi yang ada dalam kitab-kitab ini. Apa itu? Khatafa tha'labu dajjajata khatfan. Musang menyambar seekor ayam. Khatfan dengan sambaran benar-benar. Kata khatfan dia ini adalah isim nakirah. Kita ingin untuk mengoprek kata khatfan ini sesuai dengan definisi dari maf'ul mutlak itu sendiri. Kata khatfan kalau kita perhatikan apakah dia isim nakirah? Afwan ya ikhwah, ana kelupaan share. Yang di-share insyaallah lebih jelasnya. Tayyib. Nah. Kata khatfan di sini ya ikhwah, apakah dia isim nakirah? Tentu jawabannya adalah iya. Dia termasuk isim nakirah karena enggak ada alnya. Tayyib. Apakah dia nanti ini adalah kerangka inti dari suatu susunan jumlah? Jawabannya adalah tidak. Karena kerangka intinya adalah pada fi'il fa'ilnya. Berarti untuk khatafa sa'labu ida dia sebagai umdahnya. Sedang untuk dajajah sama khatfan dia sebagai fadlahnya. Berarti lebihan dari kerangka suatu kalimat atau dari kerangka suatu jumlah. Tayyib. Apa kata khatfan kemudian dia dibaca nasab? Jawabannya adalah iya. Dia dibaca nasab. Khatfan. Tayyib. Apakah dia berupa masdar? Jawabannya adalah iya. Karena kenapa? Karena di situ adalah bentuk dari masdar kata khatafa. Khatafa yakhtafu khatfan. Kata khatfan berarti dia adalah masdarnya. Apakah huruf-huruf yang terdapat dalam kata khatfan, apakah di sana juga terdapat dalam fi'il yang menyertainya? Tentunya adalah iya. Kha, ta, sama fa. Intinya bahwa huruf-huruf inti yang ada dalam masdar tersebut juga itu adalah huruf inti yang terdapat dalam fi'ilnya. Berarti di sini ini definisi dari isim masdar atau maf'ul mutlak itu adalah cocok dari pencontohan kata khatfan itu sendiri. Kita perhatikan ya ikhwan. Tadi disebutkan di dalam definisi atau mungkin adalah keterangan tambahan berupa masa apa? Berupa tentang adanya tujuan ataupun jenis ataupun maksud. Ini kenapa kok masdar disebutkan? Di situ di antara tujuannya adalah untuk menegaskan. Ini yang pertama untuk penegasan ini. Untuk penegasan. Penegasan masalah apa? Penegasan pada suatu kalimat fi'ilnya. Berarti di saat ada suatu kalimat fi'il kemudian disebutkan masdar yang jatuh setelahnya. Berarti
Ini menandakan bahwa perbuatan itu benar-benar terjadi dengan secara hakikat, bukan berupa suatu majaz, bukan suatu kinayah, tapi benar-benar terjadi dengan adanya masdar tersebut. Berarti untuk menegaskan bahwa perbuatan yang ditegaskan dan masdar itu menunjukkan bahwa masdarnya ataupun maf'ul mutlaknya itu adalah untuk menegaskan tentang terjadinya suatu perbuatan. Begini ya ikhwah, kalau misalnya kita mengatakan khatafat tha'lab ad-dajjajah, khatafat tha'lab ad-dajjajah, maka dimungkinkan ini, apakah ini perbuatan benar-benar terjadi ataukah kiasan? Maka jawabannya, setelah ada penegasan ataupun setelah ada masdar disebut setelahnya, maka ini diartikan bahwa perbuatan memang benar-benar terjadi secara realita. Ini yang disebut oleh ulama nahwu dengan istilah taukidul fi'li, yaitu ini maf'ul mutlak disebutkan untuk li taukidil fi'li, untuk menegaskan suatu perbuatan. Taukidul fi'li ini. Taukidul fi'li. Aywa. Untuk menegaskan suatu perbuatan. Tayyib. Ada jenis yang kedua. Yang mana ini jenis yang kedua? Untuk menjelaskan jenis ataupun untuk menerangkan tentang modelnya bagaimana. Suatu perbuatan, kadang-kadang perbuatan tersebut menyerupai perbuatan dari hal yang lainnya. Di saat misalnya perbuatan itu diserupakan dengan hal yang lainnya, kemudian yang digunakan itu adalah masdar, maka ini adalah maf'ul mutlak yang disebutkan untuk libayani nau'ihi. Libayani nau'i untuk menjelaskan macam-macamnya. Apa contohnya di situ? Yathiban namiru. Harimau tersebut melompat. Melompat. Uthubal asadi. Seperti layaknya lompatan seekor singa. Kata wuthuba itu dia adalah masdar dari kata yathiba. Kata yathiba. Dia adalah masdar. Dan dia juga dibaca nasab. Apakah dia ini adalah isim nakirah? Bisa berupa isim nakirah dan juga bisa berupa isim ma'rifah. Kalau biasanya untuk isim nakirah digunakan untuk masdar ataupun maf'ul mutlak yang memiliki arti menegaskan suatu perbuatan. Jelas? Sedangkan untuk yang dua yang lainnya bisa berupa isim nakirah dan juga bisa berupa isim ma'rifah. Tapi intinya di sini nih kata uthuba dia dibaca nasab untuk menjelaskan jenis dari perbuatan ataupun suatu kata kerja yang disebutkan sebelumnya. Kemudian misalnya ada orang dia mengatakan bahwa jalasa ra'isul qaryati, julusal amir ataupun julusal ra'isul jumuriyah. Ini bapak kepala desa, dia duduk seperti duduknya jelasata al-amir ataupun duduknya seorang raja. Itu bisa juga. Berarti perbuatan yang dilaksanakan oleh kepala desa ini adalah perbuatan sebagaimana dilaksanakan oleh seorang raja. Kalau yang digunakan itu adalah menggunakan ungkapan dari masdar ataupun maf'ul mutlak ataupun menggunakan masdar, maka ini yang disebut sebagai maf'ul mutlak untuk menjelaskan libayani nau'ihi, untuk menjelaskan nau'nya ataupun jenis-jenisnya. Yang kedua adalah libayani nau'ihi. Libayani nau'i. Tayyib. Sedangkan yang ketiga adalah ada model yang ketiga ini. Model maf'ul mutlak ataupun masdar untuk menerangkan perbuatan itu dilaksanakan berapa kali. Berapa kali.
apakah sekali, apakah dua kali, apakah tiga kali, maka bisa menggunakan ungkapan dari maf'ul mutlak ataupun masdar ini untuk menjelaskan berapa kali kalinya. Apa contohnya? Akala Aliyun. Akala Aliyun. Si Ali dia telah makan. Aklatain, dua kali makan. Aklatain, dua kali makan. Atau salasata akalat, tiga kali makan. Berarti untuk menjelaskan berapa jumlah perbuatan yang dilaksanakan oleh seorang pelaku tersebut. Darabtu al-kalba darbatain, misalnya aku mukul seekor anjing dua kali pukulan. Ini adalah menerangkan tentang berapa kali jumlah dari adanya suatu perbuatan. Kemudian dibahas di poin setelahnya. Langsung nanti insyaallah latihan kita kumpulkan di akhirnya. Jenis masdar atau maf'ul mutlak dibagi menjadi dua macam. Ada yang lafzi. Kalau lafzi berarti lafaz yang digunakan dalam maf'ul mutlak itu pun adalah satu lafaz yang dipakai ataupun satu ungkapan yang dipakai dalam fi'ilnya. Berarti fi'il sama masdarnya itu adalah satu derivasi, satu akar kata. Ini yang disebut sebagai masdar yang lafzi ataupun maf'ul mutlak yang lafzi. Apa contohnya di sini? Qataltu qatla. Qataltu qatla. Saya membunuhnya dengan sebenarnya. Benar-benar terjadi suatu pembunuhan. Qataltu qatla. Kata qatla di situ itu lafaz membentuknya adalah satu akar kata ataupun yang berasal dari kata qataltu ini. Dari asal kata qataltu ini. Taib. Ini masdarnya yang disebut sebagai masdar lafzi. Masdar lafzi. Kalau masdar lafzi biasanya adalah sekalian masdar ma'nawi. Sama lafaz dan juga sama maknanya. Ada yang sebagian di antara bentuk masdar ini yang kedua ini. Cuma sama dari sisi makna, sedang lafaz yang digunakan berbeda. Kalau yang awal kan lafzi iya, kemudian maknanya juga iya, sama-sama iya ini. Sedangkan untuk yang maknawi ini sama hanya dari sisi maknanya saja. Sedangkan lafadznya berbeda. Berarti nanti masdarnya menggunakan sinonim dari fi'ilnya. Apa itu? Ja'a wa qumtu wuqufa. Qumtu wuqufa. Saya berdiri dengan sesungguhnya. Ini kata wuqufa. Dia itu artinya adalah arti sama dengan kata qiyamah. Sama dengan qiyamah. Dengan qiyamah. Qiyaman artinya adalah berdiri ini. Artinya adalah berdiri. Kata wuqufa pun sama. Berhubung kata wuqufa sama qiyamah itu sama. Sedang kata wuqufa digunakan sebagai suatu maf'ul mutlak di sini, maka maf'ul mutlak di sini atau masdar di sini adalah masdar ma'nawi. Sama maknanya, cuma saja lafaznya berbeda. Begitupun kata jalastu qu'uda. Kata qu'udan dia adalah masdar dari kata qa'ada aslinya. Cuman saja dari sisi makna sama dengan jalasa. Walaupun tak kalau dibilang detil, maka nanti akan detil. Apa itu kalau misalnya ada orang dia aslinya adalah duduk, kemudian disuruh untuk disuruh untuk apa? Kalau misalnya ada orang berbaring nih, ada orang berbaring. Kemudian disuruh untuk duduk, maka nanti menggunakan kata jalasa. Tapi kalau sebelumnya berdiri kemudian disuruh duduk, maka menggunakan kata qu'udah. Intinya sama-sama duduknya, walaupun toh sebagian dari ulama mengatakan ada perbedaan dari sisi duduknya ini dari posisi mana. Baik, kita perhatikan di sini. Kata jalastu qu'uda. Kata qu'uda dia adalah masdar. Apakah dia seakar kata dari kata julusa? Jawabannya adalah tidak. Tidak, karena jelas berbeda. Jim, lam sama sin, sama qaf, ain sama dal. Jelas berbeda. Kalau misalnya ada suatu kalimat fi'il, kemudian disebutkan masdar setelahnya, dan ternyata masdar tersebut diambil dari sisi maknanya saja, sedang lafadznya berbeda, maka masdarnya disebut sebagai masdar ma'nawi. Masdarnya disebut masdar ma'nawi. Alhamdulillah selesai insyaallah untuk materi pada hari ini.
sebelum kita latihan barangkali ada yang belum untuk dipahamin. Silakan ya ikhwah. Nah, silakan. Libayani ma'nahu libayan nu'i, kemudian libayani adadihi. Berarti untuk jelaskan bilangannya. Libayani adadihi. Jadi untuk litaukidil fi'li, untuk menegaskan suatu perkataan, suatu perbuatan, kemudian libayani nau'ihi, untuk menjelaskan jenisnya, dan juga yang ketiga adalah libayani adadi, untuk menjelaskan bilangan-bilangannya. Kalau tadi itu yang contoh yang libayani nau'ihi itu fi'ilnya apa Ustaz ya? Tadi yasiba. Yasiba ya. Iya yasiba. Ini kata fi'il mudhari ini. Aslinya adalah wasaba. Wasaba yasibu. Wasaba yasibu, melompat. Tadi wusuban. Iya, wusubal asad nih. Wusubal asad tuh. Contoh yang kedua ini. Jelas, wusubal asad. Namiru wusubal asad. Nah. Aywa sahih. Ada yang lain ya ikhwah sebelum kita latihan insyaallah. Nah, maf'ul ajli sama maf'ul mutlaq nih kapan diserta? Ada misalnya? Ada. Yang antum bukan nanti 11 file 11 sama 12. Boleh kita share. Di grup kelas kita. Terlewat mungkin. Dengan tapa tolibun ini Kak. Di grup yang ini. Iya itu. Kalau nggak ada pertanyaan insyaallah kita latihan ya ikhwah. Ini Ustaz, surat. tanya, Ustaz. Naam, silakan. Afwan Ustaz, as'al. Tafadhol. Ini dari kalimat khotofo ya. Khotofa. Itu di situ fi'il mati ya Ustaz ya. Sahih. Terus yang di bawahnya ini yasibu itu kan fi'il mudhari. Sahih. Nah, terus ada juga jadi bisa mudhari ataupun fi'il madi gitu ya Ustaz. Bisa mudhari, bisa madi, bisa amar. Oh, Misalnya amar bisa. Qiyaman. Iya. Amar belum ada contohnya Ustaz ya. Iya, ini contoh sebagian aja nih. Tapi dia bisa untuk ke fi'il amar juga. Jadi fi'il madi, fi'il mudhari dan juga fi'il amar bisa menjadi suatu istilahnya adalah amil dari isim masdar atau maf'ul mutlak ini. Jelas? Ya, Misalnya bilang ijlis julusal talib misalnya. Nah, yang duduk sebagian duduk seorang talib. Ataupun misalnya adalah qiyaman ataupun yang lain sebagainya. Artinya untuk amil dari suatu isim masdar, dari suatu masdar atau maf'ul mutlak itu bisa berupa fa'il madhi, bisa mudhari, bisa fi'il amar. Jelas? Amar. Ya. Allah jabarik. Kalau enggak silakan. Yang mana? Kalau yang Asadi? Iya, dia sebelum mudhaf ilaih. Nah. Kita latihan insyaallah ya ikhwah. Ini surat Al-Isra ayat 16. Silakan dikerjakan insyaallah seperti biasa perintahnya. Yang telah dibahas dimungkinkan untuk muncul kembali. Yang belum dibahas tidak akan dipertanyakan insyaallah. Nah, kasih waktu insyaallah 10 menit insyaallah. Lah. Hamzi, ini jangan dipegang-pegang ya. Jangan di sini juga pegang.